Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada saat ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan membacakan firman Tuhan dan kita akan bersama merenungkannya. Saya akan bacakan di dalam Keluaran pasal 23 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingatkah kita peristiwa yang terjadi menjelang penetapan presiden oleh KPU beberapa waktu yang lalu? Ada begitu banyak peristiwa, rentetan cerita yang ada saat itu, saudara. Namun yang menarik perhatian saya adalah sebuah pengumuman pemerintah yang dimana ada pembatasan internet pada waktu itu. Hal itu dilakukan supaya berita-berita itu tidak cepat beredar ke masyarakat, sehingga laju internet itu dibatasi. Nah, tatkala saya mengingat hal itu dan saya mencoba belajar kenapa sih pemerintah pada waktu itu membatasi internet, saudara. Ternyata waktu saya mencoba mengamati kembali peristiwa kemarin itu, ternyata percepatan media sosial di era sekarang ini tidak dapat dibendung lagi. Bahkan tidak dapat dipungkiri telah memberikan dampak yang positif dan dampak yang negatif di dalam kehidupan kita. Dengan adanya media sosial, suatu informasi penting dapat segera diterima dalam hitungan detik saja, tak terbatas dengan jarak. Misalnya info COVID, kita yang di Surabaya, kita mengerti keadaan yang ada di Jakarta, mulai berita yang menegangkan, bahkan berita-berita yang tidak tahu kebenarannya. Namun di sisi lain, dengan begitu cepatnya pemberitaan yang ada, acap kali itu juga diracuni oleh berbagai berita-berita bohong yang beredar. Ditambah lagi, ada begitu banyak akun-akun yang sengaja dibuat untuk menggiring opini publik dalam waktu yang singkat, saudara. Nah, tatkala saya kembali lagi mengingat Alkitab kita, dalam Alkitab kita yang saya pernah baca, ternyata berita bohong telah ada dari zaman dahulu. Salah satu kisahnya adalah tentang Hananya. Hananya itu adalah seorang nabi palsu yang meramalkan kekalahan Babel dan kembalinya orang buangan dan harta bait suci dalam waktu 2 tahun. Bahkan Hananya telah berbicara menyesatkan bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Nah, dari kisah itu, kita itu adalah anak-anak Tuhan yang memiliki cara hidup yang berbeda seharusnya. Dan sudah seharusnya kita itu memiliki tindakan dan respon yang berbeda pula saat dihadapkan dengan satu berita tertentu, saudara. Jangan sampai waktu kita menerima berita, kita itu cepat ikut terbawa emosi dalam menilai sebuah berita, bertindak secara gegabah, bahkan turut menyebarkan berita yang mungkin kita nggak ngerti kebenarannya seperti apa. Sudah sewajarnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita itu menggunakan media sosial dan aplikasi lainnya itu dengan bijaksana dan memikirkan tujuan positif dari apa yang kita lakukan, yaitu tentunya mengabarkan berita-berita yang baik. Nah, yang harus dilakukan oleh kita sekarang adalah, pertama, kita tidak boleh terprovokasi dengan pemberitaan di dunia maya. Kita pun juga harus mencari tahu kebenaran setiap berita yang kita terima, entah melalui Facebook, WA, dan lain sebagainya. Kita harus cek dulu kebenarannya sebelum kita menyebarkan kepada orang lain. Bayangkan saja, saudara, tatkala saudara menyebarkan satu berita
dan saudara nggak ngerti kebenarannya, dan ternyata berita itu hoax atau bohong, tatkala saudara sebarkan di grup saudara yang isinya 50 orang, katakanlah, berarti saudara sudah menipu 50 orang di grup itu. Nah, saudara harus hati-hati dalam hal itu. Sibukkan diri kita dengan berbagai aktivitas positif, daripada kita ini menyebarkan berita yang tidak tahu kebenarannya. Marilah bersama dengan saya kita mengisi waktu kita itu dengan positif. Membaca berita boleh, yang paling penting adalah menceritakan kabar baik di media sosial kita pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, terakhir yang saya mau ngomong adalah, tatkala saudara berbagi, tatkala saudara share di grup WA saudara ataupun lainnya, berbagilah yang memulihkan, menenangkan, jangan yang menakutkan. Jadi gunakan waktu-waktu sekarang ini, waktu-waktu sulit saat ini, bukan untuk menyebarkan berita yang membuat orang takut, tapi sebarkanlah berita yang memulihkan, menenangkan, menenteramkan, jangan yang menakutkan. Kiranya renungan pada hari ini boleh memberkati kita. Stay safe, stay healthy, stay worship, and God bless you.